Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardawiyah dengan nomor induk mahasiswa A11120012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan materi mengenai kajian lingkungan hidup. Kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi dari kawasan konservasi diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Kedua, untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. 3. Untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik. Keempat, untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain. 5. Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga dan lain sebagainya. Tujuan hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Contoh konservasi ex situ. Beruang kutub yang habitat asalnya di kutub utara, kita bisa lihat di salah satu kebun binatang di Indonesia. Kawasan lindung. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencangkup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Yang termaksud kawasan lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat antara lain sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. Tujuan kawasan lindung. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang. Dengan menitik beratkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, berkelanjutan ekonomi, dan lingkungan. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan, no poverty, pengetasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Tujuan 2. Tanpa kelaparan, zero hunger, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Dampak pembangunan. Perubahan iklim, pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir dan juga badai karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lainnya. Pencemaran. Berikut dampak pencemaran air, tanah, dan udara. Lingkungan yang tercemar menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Pencemaran merusak berbagai ekosistem di air, tanah, serta udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan menipisnya lubang ozon. Disaster atau bencana. Bencana menurut ISDR 2004 merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi,
ekonomi, atau lingkungan yang luas dan melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Konflik sosial. Dalam hal ini, dampak sosial pembangunan berarti dampak pembangunan terhadap manusia dalam jumlah yang banyak, bukan satu atau dua orang. Dengan kata lain, dampak sosial pembangunan mengandung arti dampak pembangunan terhadap kehidupan sosial anggota sebuah komunitas atau masyarakat. Dasar pembangunan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Manusia harus pintar dalam merancang pembangunan agar tidak berdampak pada lingkungan, sebab lingkungan sangat berpengaruh secara langsung dan memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh kehidupan makhluk hidup. Potensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dilakukan upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam Indonesia untuk menjadi negara maju. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Potensi manusia yang digunakan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yaitu 1. Mengolah lahan untuk pertanian, memanfaatkan potensi sumber daya laut, memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil pangan, memanfaatkan hutan untuk bercocok tanam atau berkebun, atau memanfaatkan hasil hutan berupa kayu. Contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, yaitu melakukan penebangan pohon dengan cara tebang pilih. Contohnya, dalam menebang pohon harus dengan memilih pohon yang sudah tua. Menggalakkan reboisasi atau penghijauan. Contohnya, menanam tumbuhan di lahan yang sudah gundul. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Salah satu faktor dalam lingkungan yang menyebabkan aspek-aspek kesehatan manusia terganggu dan munculnya penyakit adalah tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah tempat mereka tinggal. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun hidup manusia. 2. Tanda-tanda sakit menurut Cecil Herman. Terjadinya perubahan pada tampilan tubuh seperti jadi kurus, perubahan warna kulit dan rambut rontok, perubahan fungsi tubuh seperti frekuensi berkemih, menstruasi yang banyak, irama jantung yang tidak biasa. Demikianlah presentasi yang bisa saya bacakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.